Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Jikalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan membawa kami ke tempat ini untuk kami sejenak merenungkan betapa besar kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari-hari hidup kami Tuhan memelihara kami sedemikian rupa. Sekalipun kami berada di dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Dan sekalipun Tuhan mengangkat kami seperti melewati gunung yang tinggi, Tuhanlah tetap yang menjadi kekuatan kami. Kami bersyukur jikalau sampai saat ini Tuhan masih menggenggam erat tangan kami untuk kami hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak, ketetapan bahkan keputusan Tuhan. Hanya satu perkara ya Tuhan, Kau memberikan kekuatan sehingga di saat kami berada di posisi yang tinggi, kami tidak menjadi sombong, kami tidak merendahkan yang lain. Jikalau kami posisi di bawah, kami juga tetap memohon kekuatan kepada Tuhan supaya iman, pengharapan, kasih kami tetap selalu lekat kepada Tuhan. Karena kami tahu hari-hari hidup yang akan kami jalani, proses demi proses begitu berat, menghimpit iman, kasih dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, jikalau sampai saat ini Tuhan tetap membawa kami berada di hadirat Tuhan. Sebentar kami akan memuji, menyembah Tuhan, mensyukur akan kebesaran nama Tuhan. Terlebih dulu Tuhan mengampuni segala cacat celah, dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan kami, layakkan kami ya Bapa, masuk hadirat-Mu. Biarlah roh sukacita ada dalam hidup kami. Kami tetap memuliakan nama Tuhan. Seluruh imam-imam juga diurapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Semua berada dalam genggam tangan Tuhan. Baik worship leader, singer, pemain musik, pelayan perjamuan kudus, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan bubuhkan lidah hikmat, kuasa, urapan dari tempat yang maha tinggi. Firman-Mu boleh membenahi hidup kami. Firman-Mu boleh memperbaiki kami. Firman-Mu boleh menyucikan kami, menguduskan kami. Bahkan Firman memberikan kekuatan untuk kami menghadapi hari esok kami. Terima kasih Tuhan. Tempat ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para malaikat badai api berkemah di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan, sampai selesainya ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berhadir di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di atas kekuatan korban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya, amin. Saya persilahkan duduk kembali. Kita sadari tanpa kekuatan Tuhan kita tidak mungkin mampu bertahan sampai saat hari ini. Saya pribadi merasakan dari hari ke hari kehidupan saya mengalami suatu tekanan baik secara fisik maupun pikiran. Mungkin kita mengalami seperti itu sekarang. Hari ke hari kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang mungkin berat untuk kehidupan kita, membuat kita seakan berpikir, aku gak mampu ya Tuhan melewati ini. Tantangan itu seakan membuat iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan seakan itu dilunturkan. Tantangan itu seakan membuat kita mati rasa. Untuk dekat kepada Tuhan saja kita butuh suatu perjuangan. Tantangan itu seakan membuat hati kita jauh daripada Tuhan. Oke, mungkin kita bisa datang rutinitas beribadah, tapi terkadang yang saya alami secara pribadi, hati saya ini kenapa ya Tuhan, kenapa jauh sekali daripada Tuhan.
memang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita untuk semakin menguji iman kasih kita kepada Tuhan. Jikalau kita meskipun di tengah tantangan, hati kita tetap terlekat kepadanya, hati kita tetap berjuang untuk mendekat kepadanya, meskipun mengalami proses jatuh bangun dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita, dan Tuhan yang memampukan kehidupan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena pikiran kita mampu mendekat kepada Tuhan, kita mampu mengasihi Tuhan, tapi oleh karena kasih karunia-Nya terhadap kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita nyanyikan bahwalah Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Hanya padamu
Tuhan. Salam. Selamat pagi. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus melalui peribadatan ini. Saudaraku yang terkasih, mungkin saudara terkejut ya, kalau siang hari atau pagi hari ini kami mengambil kesempatan untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan. Sebab kalau hitung-hitung menurut saya sudah hampir 1,5 tahun ya kami tidak pernah memberikan support dalam forum seperti ini, di mana diberi kesempatan untuk kami bisa bersaksi kasih karunia Tuhan. Tapi pada pagi hari ini sebetulnya sih secara pribadi jujur ya, ini dengan jujur hati, kami nggak ada rencana untuk bersaksi karena termotivasi dengan tadi sedikit kalimat yang dikatakan oleh leader worship, masalah pikiran, beban yang dia alami, begitu ya. Jadi kami memberikan inspirasi pada kita semua, terutama anak-anak muda yang sekarang sedang gigih ya untuk memuliakan dan melayani Tuhan ya. Hendaknya kita harus mensikapi waktu demi waktu itu adalah suatu kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Ya, oleh sebab itu di dalam menghadapi segala permasalahan, ya, hendaknya kita harus mengerti apa itu perumpamaan di dalam kebenaran firman. Ya, tadi yang dikatakan masalah hati, pikiran, ya, katakan judek yang dialami. Ya. Jadi kita harus memahami apa sih hati kita. Hati kita adalah hati manusia. Ya, itu adalah ladang. Ya, kalau kita bicara ladang, tentunya kita memahami bahwa Tuhan mengumpamakan kerajaan surga dalam Injil Matius itu adalah seperti orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Ya, pada saat hambanya menaburkan benih yang baik, pada malam hari timbul juga orang lain menaburkan benih yang kurang baik. Di situ adalah mungkin bahasanya lalang. Ya. Pada saat menabur, ya memang belum tampak karena sama-sama belum bertunas. Tapi setelah mengeluarkan bulir baru tampak. Oh, ini lalang, ini benih yang baik. Begitu juga di dalam kehidupan kita manusia yang sekarang ini ya sedang mengalami gejolak, kita harus memahami hal seperti itu. Sehingga tidak ada kata-kata kenapa ya Tuhan. Nah, tidak ada kenapa ya Tuhan seperti itu. Jadi memang itu suatu penggenapan, perumpamaan yang dimana Tuhan telah mengatakan seperti itu. Oleh sebab itu ya kita harus belajar ya, selalu berdoa kepada Tuhan, di mana kita telah diberi gembala supaya menaburkan benih yang baik ya, sehingga pada saatnya, pada waktunya benih itu bisa berbuah-buah yang diperkenan Tuhan. Sebab itu ya, di dalam setiap permasalahan, setiap kehidupan ya, kalau memang kita rasakan secara pribadi seolah-olah kok Tuhan itu jauh, tapi itu bukan karena Tuhan jauh dari kita, tapi karena Tuhan menguji kita ya. Tuhan ngetes gitu. Kalau kenaikan tingkat ya, saudara mau dipakai Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan, memang saudara harus melewati tahapan demi tahapan. Oleh sebab itu kita harus bangga punya Allah seperti Yesus Kristus ya. Allah yang kita sembah adalah Allah dalam kebenaran ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu memang saya secara pribadi tidak jemu untuk berdoa di dalam diberikan ya firman, dalam firman yang benar, firman yang artinya benar yang diterima dari takhta yang Maha Kudus. Dari situlah kita akan memahami begitu besar pemeliharaan Tuhan atas hidup kita.
proses demi proses memang boleh terjadi. Tapi di setiap kita mengerti dan kita menerima kebenaran firman yang Tuhan utus pada hambanya, yang tiap saat ada pertemuan secara rohani, hambanya selalu memberikan suatu kebenaran firman. Itulah wujud kasih karena Tuhan untuk kita. Sebab kalau kita bicara masalah waktu ke waktu, kalau kita belajar kebenaran firman, ya, pada mulanya adalah firman, ya. Di saat itu firman itu menghendaki kita untuk hidup kekal, tapi nenek moyang kita Adam, ya, karena mungkin waktu itu kurang, tidak kuat iman sehingga dia jatuh dalam dosa. Sehingga di dalam kitab Kejadian, ya, seharusnya umur kita kembali, ya, dari sejarah, ya, Tuhan sudah patok 120 tahun karena kejahatan manusia, ya. Tapi di dalam Mazmur, ya, umur kita diturunkan menjadi 70. Karena apa? Ya, karena kita berdosa dan berdosa. Dari situlah, ya, secara bertalu-talu di dalam doa kami, Tuhan berikan kami kebenaran firman-Mu melalui hamba kekasih-Mu yang telah Kau utus, yang telah Kau persiapkan, ya, dalam perjuangan hidup kami. Oleh sebab itu kami tekankan sekali lagi kepada saudara sekalian, terutama anak muda, hormati firman, hormati Tuhan, ya. Di saat kita belajar membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat yang 1, ya, di situ dikatakan Tuhan adalah firman, firman adalah Tuhan. Artinya apa? Jikalau kita saat belajar membaca firman, pada saat itulah kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan mau berkata apa kepada kita, silakan, kehendak Tuhan yang berbicara. Memang dari sisi lain adalah firman bagian pedang mata dua, tentu, ya, dari sikap atau dari konteks seperti apapun. Dari sisi lain juga mengatakan firman Tuhan adalah kasih karunia. Memang tergantung ladang kita. Oleh sebab itu hati kita persiapkan sebagai ladang Tuhan, supaya Tuhan bisa istilahnya bercocok tanam, ya. Apa yang ditanamkan Tuhan, ya, itu yang akan membuahkan buah-buah untuk Tuhan tentunya yang bisa merasakan. Saya kira begitu inspirasi kami kepada anak-anak muda khususnya, supaya kita harus berhati-hati, terutama kita bisa menghargai firman Tuhan. Kalau kita bisa menghargai Tuhan, berarti kita juga bisa menghargai Allah. Karena di saat kita belajar firman Tuhan, disitulah kita berhadapan dengan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Dasuki atas nasihat dan support yang diberikan kepada kami, khususnya kaum muda, untuk kami semakin belajar menghargai Tuhan, menghargai firman, agar firman yang ditanam dalam hati kita juga dapat bertumbuh menjadi hati ini menjadi tanah yang subur, sehingga firman itu dapat berbuah dengan baik. Sebentar kita akan memberikan persembahan, kita nyanyikan satu pujian, Sehati Sepikir. Satukan
Biarlah otoritas tangan kuasa bumi, otoritas kuasa rohmu yang mengerjakan setiap hati kami. Hanya rohmu yang mampu membebaskan kami dari segala belenggu dunia sampai kepada satu rancangan Tuhan. Tahbisan umatmu, tahbisan gereja Tuhan tidak bisa lagi terpengaruh, tidak lagi bisa digoncang oleh dunia, karena otoritas kuasa Tuhan menggenggam umat pilihan Tuhan. Otoritas kuasa rohmu menguasai seluruh hidup umatmu. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau mengerjakan kami saat ini. Rohmu yang bekerja di tengah-tengah kami, di dalam naungan kasih Tuhan, layakkan kami menerima kebenaran pengajaran firman yang terus membangun hidup kami, yang terus menyempurnakan tahbisan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.